Langsung saja kita ikuti konferensi pers terkait pemulangan 400 WNI korban online scam dari Myanmar berikut ini. Warga negara Indonesia yang hari ini direpatriasi dari Myanmar yang saya hormati dan saya banggakan. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Menko bahwa upaya repatriasi dari warga negara Indonesia yang diduga menjadi korban tindak pidana TPPO ini adalah bentuk dan wujud dari perintah dan arahan Bapak Presiden Prabowo untuk melakukan pelindungan dan penyelamatan dari warga negara Indonesia yang mengalami masalah di beberapa negara di luar, khususnya pada hari ini para warga negara Indonesia yang berada di Myanmar. Hal ini tadi juga disampaikan merupakan wujud dari hadirnya negara dalam upaya melindungi seluruh warga negaranya, dan untuk itu saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran yang terlibat dari Kemenko Polkam, dari Kemenko Pemberdayaan Masyarakat, kemudian Kementerian P2MI, Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, kemudian dari TNI, Polri, dari Kantor Staf Kepresidenan, Kantor Komunikasi Presiden, dan dari lembaga IOM. Rasa terima kasih dan penghargaan saya yang setinggi-tingginya sehingga upaya yang tidak mudah ini bisa berhasil. Karena kita ketahui bersama sasaran ataupun daerah yang kita tuju ataupun kita melakukan evakuasi ini merupakan daerah yang sedang berkonflik. Ada berbagai faksi dan kepentingan di Myanmar. Koordinasinya yang juga dilakukan tidak mudah. Butuh waktu yang cukup lama untuk bisa sampai dan melakukan upaya evakuasi dari warga negara Indonesia yang ada di Myanmar tersebut. Oleh karena itu kami mengucapkan sekali lagi terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya dan sebesar-besarnya kepada seluruh yang terlibat. Kami juga khususnya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Thailand dan beberapa unsur dari pemerintah Myanmar yang membantu pelaksanaan proses pemulangan saudara-saudara kita ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada jajaran Kedutaan Besar Republik Indonesia di Thailand. Kebetulan Pak Dubes hari ini memimpin kepulangan saudara-saudara kita. Upaya yang mereka lakukan merupakan sesuatu yang luar biasa. Saya paham pekerjaan yang dilakukan tidak mudah dan juga ada unsur ancaman terhadap jiwa dan keselamatan mereka semua. Namun karena rasa cinta kepada sesama warga negara, kemudian rasa tanggung jawab terhadap tugas dan pengabdian, upaya ini di tengah berbagai tantangan bisa terlaksana dengan sebaik-baiknya. Sedikit kami sampaikan bahwa proses pemulangan hingga hari ini sudah mulai berlangsung sejak kemarin. Tadinya dari Miyawadi, para saudara-saudara kita ini direncanakan terbang dari Mae Sot, namun karena jumlahnya yang banyak sehingga tidak memungkinkan untuk pesawat-pesawat besar terbang dari sana, akhirnya dibawa ke Bangkok lewat Bandara Don Muang.
perjalanan yang cukup lama, sekitar 6 jam dari Mayasot, dan akhirnya pada pagi hari ini sorti pertama tadi sudah kita terima, dan nanti juga sorti kedua akan tiba kurang lebih pukul 11, dan yang terakhir 154 orang itu besok akan tiba di tanah air dan bisa kembali. Saudara-saudara sekalian, pada kesempatan ini juga kami ingin menyampaikan dan menghimbau pada seluruh rakyat Indonesia, seluruh masyarakat Indonesia yang memiliki keinginan atau untuk bekerja di luar negeri, untuk menggunakan jalur-jalur yang resmi, jalur-jalur yang legal, jalur-jalur yang bisa dipertanggungjawabkan. Jangan mudah terpengaruh oleh iming-iming atau janji-janji yang tidak jelas. Ada saluran-saluran di mana jika saudara-saudara atau keluarga kita ingin bekerja di luar negeri yang bisa dilewati sehingga ada jaminan terhadap keselamatan dan perlindungan mereka. Kemudian jangan memaksakan diri. Kalau misalnya belum ada visa kerja, tunggu dapat visa kerja, karena ini juga merupakan satu proses atau satu langkah yang bisa mempermudah kita untuk melakukan upaya-upaya pelindungan jika ada hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi di negara-negara tujuan. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan sebagai tambahan tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Menko. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak terkait. Maaf kalau ada yang terlewat, tapi tanpa kerja keras, tanpa koordinasi yang baik dari seluruh rekan-rekan di kementerian dan dari Menko Polhukam, saya kira upaya ini tidak akan berhasil sampai pagi hari ini. Dan sekali lagi terima kasih kepada para warga negara yang sudah tiba di Indonesia. Kami ucapkan selamat datang kembali dan semoga bisa segera kembali berkumpul bersama keluarga. Terima kasih. Terima kasih Pak Menlu. Selanjutnya saya persilakan Pak Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Pak Menko Polhukam, beserta Pak Menteri Luar Negeri, Menteri Kemibas, dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Wakil Menteri dan Bapak Ibu dari Kepala Badan yang hadir, dan dari AYO Pak Jeffrey, dan teman-teman wartawan. Saya kira tadi banyak yang disampaikan oleh Pak Menko dan Pak Menteri Luar Negeri. Kementerian P2MI sesuai dengan tugas fungsinya, di mana kita ini oleh undang-undang untuk melindungi bersama pekerja migran kita, mulai dari sebelum berangkat, setelah dia berangkat, dan setelah dia pulang. Sebelum berangkat itu menjadi wilayah kerja kita bersama di sini, di luar negeri wilayah kerjanya Pak Menteri Luar Negeri, sekembalinya kami bersama dengan kementerian yang lain. Kami ingin memastikan bahwa semua yang pulang hari ini itu akan kita tangani sampai nanti beliau-beliau kita kawal sampai di rumah. Sebelum ini insya Allah setelah nanti dibawa ke Wisma Haji Pondok Gede, maka kita akan melakukan pendataan. Itu langkah pertama yang kita lakukan. Yang kedua, melakukan pengecekan terhadap kesehatan psikisnya, kesehatan mentalnya, kesehatannya secara keseluruhan, dan juga hal-hal lain yang perlu kita periksa. Yang ketiga, setelah itu kita akan kembalikan mereka dengan
istilahnya reintegrasi sosial. Jadi mereka harus kita kumpulkan kembali dengan masyarakatnya, karena selama bekerja di sana tentu mengalami penyiksaan, tekanan, eksploitasi, maka pasti ada gangguan-gangguan mental yang harus kita antisipasi, sehingga untuk kembali ke kampungnya, ke daerahnya itu perlu pendampingan, termasuk pendampingan hukum akan kita siapkan. Dan untuk itu ke depan kita perlu melakukan upaya-upaya serius. Yang pertama, tentu bersama dengan semua pihak, Polri dan seterusnya, kita harus melakukan pengusutan secara tuntas seluruh jaringan-jaringan yang terkait dengan PMI legal dan juga TPPO. Yang hari ini sudah di-launching Des Pelindungan PMI-nya oleh Menko Polhukam dan TPPO-nya. Yang kedua, kita harus memperbaiki tata kelola proses perekrutan tenaga kerja, calon tenaga kerja ke luar negeri. Yang ketiga, kami di Kementerian P2MI telah membentuk yang namanya tim reaksi cepat. Untuk itu, untuk mendorong terjadinya penegakan hukum. Lalu yang keempat, kita harus bersama-sama melakukan kampanye secara masif tentang bagaimana bekerja secara prosedural seperti yang disampaikan oleh Pak Menlu tadi. Dan untuk itu kita tidak boleh sendiri, tapi kita harus berkolaborasi bersama sesuai yang sering disampaikan oleh Pak Presiden kita, bahwa kita tidak bisa menuntaskan ini dengan sendiri, tetapi dengan berkolaborasi. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Menteri P2MI. Berikutnya persilakan dari Bareskrim, Pak Sep. Terima kasih Bapak Menko Polhukam atas waktu yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Menko Polhukam dan juga hadir Bapak Menlu dan juga Bapak Menteri Imigrasi dan juga Menteri Perlindungan Pekerja Migran. Terima kasih Pak Menteri. Dan juga hadir Bu Menteri PPA dan juga Bapak Wamendagri dan juga Kepala Staf Presidenan, Kepala Komunikasi Presiden, serta yang mewakili Wakil Panglima TNI dan juga Deputi 3 BIN dan juga dari Dir Kemensos. Baik, mohon izin Bapak Menko, akan kami laporkan tadi sesuai arahan Bapak Menko, kami akan berikan secara teknis Pak untuk pembagian tugas nanti bagaimana kita akan melakukan pendalaman kepada warga negara kita yang kembali dari Myanmar, ya, karena ada 2 kloter. Yang pertama, kloter sekarang mungkin sekitar 400 Pak, mohon izin, ada 200. Ya, baru saja Anda saksikan tadi pernyataan dari pemerintah terkait dengan pemulangan 400 warga negara Indonesia yang menjadi korban dari perdagangan orang atau TPPU dan scam online di Myanmar. Pada hari ini ada sekitar 400 orang dari sana yang akan dikembalikan ke daerah asal mereka, mulai dari kawasan Sulawesi Utara, Bangka Belitung, Jawa Barat, dan juga Sumatera Utara. Pemerintah juga menegaskan bagi warga negara Indonesia untuk melengkapi semua prosedur dan prasyarat ketika ingin melakukan pekerjaan ke luar negeri, dan juga pemerintah melalui Menko Polhukam akan melakukan penindakan dan pemantauan terkait adanya transaksi perdagangan orang dan juga terjadinya seandainya warga negara Indonesia melakukan pekerjaan ilegal. Dan rencananya pemulangan kembali akan dilakukan pada hari ini 18 Maret 2025 dan 19 Maret 2025 sebanyak 154 orang, terdiri dari 313 laki-laki dan 87 perempuan.